Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu di kalangan mahasiswa UNER. Sebelumnya, penalkan, nama saya Aulia Destia Putri dari Fakultas Ilmu Budaya, dan ada rekan saya, Dea Nabila Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga ada Ulfa Deviana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan yang keempat ada Fitria Dwi Mulyani dari Fakultas Vokasi. Dan yang kelima ada Ahmad Jajak Firmansyah dari Fakultas Vokasi juga. Dan yang terakhir ada Muhammad Lutfi Ilham Jimnastiar dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai latar belakang kenapa kita menggunakan bahasa isyarat untuk proyek kali ini. Bahasa isyarat merupakan sebuah bahasa yang mengutamakan bahasa tubuh, komunikasi manual tanpa menggunakan suara. Bahasa isyarat digunakan kepada kaum penderita tunarungu atau tuli supaya bisa berkomunikasi satu sama lain. Bahasa isyarat sendiri memiliki komponen yang penting, yakni abjad manual menggunakan jari untuk mengeja secara manual dari transkrip kata per kata. Di Indonesia sendiri, penggunaan bahasa isyarat dibedakan menjadi dua, yakni Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. SIBI adalah sistem resmi yang diakui oleh pemerintah untuk diajarkan secara formal seperti pada SLB. Sedangkan BISINDO merupakan sistem bahasa isyarat alamiah yang penggunaannya lebih fleksibel. Biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, BISINDO di setiap daerah bervariasi tergantung daerah masing-masing. BISINDO dan SIBI bukan hanya digunakan oleh orang tuli, namun bisa juga diaplikasikan terhadap orang yang mengalami gangguan pendengaran. Hambatan kompleks yang dialami oleh penderita tuli dalam berkomunikasi. Maka dari itu, bahasa isyarat diperlukan guna menjaga kelancaran komunikasi tersebut. Sebagai contoh kasus, terdapat diskriminasi terhadap anak yang mengalami latar belakang tunarungu. Maka pandangan kami sebagai mahasiswa perlu dukungan untuk para penderita agar timbul emosi yang positif. Adapun bentuk dukungan salah satunya yakni mempelajari bahasa isyarat dan mengajarkannya. Dalam proses pembelajaran bahasa isyarat, diperlukan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tidak monoton dan membosankan. Dengan ini, maka pembelajaran bahasa isyarat bisa berlangsung dengan tepat dan menyenangkan. Di Indonesia, kasus tuli sendiri mencapai 10 juta, mulai dari penderita dari lahir hingga penderita saat dewasa. Selain itu, mereka memiliki koneksi yang kurang jelas, baik dari orang tua atau di family. Maka dari itu, dalam penelitian kami, terdapat relasi dengan bahasa isyarat agar mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang beranjak mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kelompok kami akan dipaparkan oleh teman saya bernama Fitri. Untuk Fitri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah bahwa bahasa isyarat penting digunakan terutama bagi penyandang disabilitas atau tunarungu atau orang yang memiliki gangguan pendengaran. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu A. Untuk mempraktekkan bahasa isyarat di kalangan mahasiswa UNER. B. Agar kita memahami seberapa penting pengaplikasian bahasa isyarat. Dan C. Membuat kami bisa menghargai dan membantu satu sama lain. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Bab 2, Bab 2 Tinjauan Pustaka. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah masalah pada fungsi tubuh atau sekutunya suatu pembatasan di kegiatan adalah individu yang menghadapi kesulitan dalam melakukan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah individu yang mengalami masalah dalam keterlibatan situasi kehidupan. Jadi, disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang mana dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi mereka untuk melakukan secara selayaknya, terdiri dari 1. Penyandang cacat fisik, 2. Penyandang cacat mental, dan 3. Penyandang cacat fisik dan mental. Yang bisa teman saya. Metode pelaksanaan. Tahapan-tahapan yang kita laksanakan dalam membuat proyek ini, yang pertama ada membuat research, yang ketiga belajar bahasa isyarat, yang keempat penerapan atau mengajarkan bahasa isyarat kepada beberapa mahasiswa Universitas Airlangga, dan yang terakhir ada editing dan desain. Metode pengumpulan data. Dalam menyusun proyek ini kami menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi. Dalam kegiatan proyek ini akan dilaksanakan pengamatan terhadap mahasiswa Universitas Airlangga terhadap bahasa isyarat dengan cara mengajarkan bahasa isyarat kepada beberapa mahasiswa Universitas Airlangga. Yang kedua, ada studi literatur. Dalam kegiatan proyek ini, studi literatur bukan hanya literatur dalam bentuk buku-buku, jurnal, dan kamus saja, tetapi juga literatur visual yang telah ada. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Laporan pelaksanaan. Untuk tempat penelitian ini dilaksanakan di sekitar lingkungan Universitas Airlangga. Peneliti mengambil tempat tersebut karena ingin mengetahui seberapa penting pengaplikasian bahasa isyarat di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. Untuk waktu penelitian ini dilakukan selama bulan April hingga Juni 2022. Kegiatan yang dilakukan yaitu menerapkan atau mengajarkan bahasa isyarat kepada beberapa mahasiswa sekitar lingkungan Universitas Airlangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi saya ulang dari awal lagi aja. Dari bab 5, simpulannya supaya kami bisa memberikan pembelajaran bahasa isyarat itu di kalangan orang yang memiliki problematika dalam pendengaran. Selain itu, bahasa isyarat sendiri juga digunakan agar berkurangnya diskriminasi terhadap orang yang cacat atau tuli. Nah, di samping hal tersebut, bahasa isyarat kan beda nih sama bahasa language kita sehari-hari, kayak misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin yang mempelajari another language. Nah, jadi gini, dari perspektif saya, kalau kita mempelajari bahasa isyarat itu bisa membuat otak kita lebih aktif dan berkembang. Yaitu di mana saat belajar spoken language, manusia menggunakan otak kiri yang merupakan otak verbal dan memproses informasi secara analitis dan beraturan. Nah, namun saat mempelajari sign language, manusia memaksimalkan kerja baik otak kanan maupun otak kiri. Nyatanya kedua sisi otak harus dikembangkan, dan mempelajari sign language akan membangun memaksimalkan kedua kerja otak kita. Terus selain itu juga kita bisa meningkatkan nilai jual di dunia kerja. Jadi gini, persaingan di dunia kerja kan semakin hari semakin ditambah lagi setelah terjadinya integrasi ekonomi ASEAN. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa mempelajari not only
spoken language, kita juga bisa sign language, kan otomatis lebih unik kan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan, apabila ada salahnya atau apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat